Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Pada KD 3.3 menganalisis peran pelaku kegiatan dalam ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan perilaku produsen dan konsumen, serta menjelaskan hubungan antara pelaku kegiatan ekonomi. Dan nilai karakter yang diharapkan yaitu bersyukur, jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Pada KD ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu kegiatan ekonomi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, serta model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Namun, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang di dalamnya membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang sehingga manfaatnya dapat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti di sini ada produksi barang, yaitu barang konsumsi itu kebutuhan sehari-hari, ada tomat dan yang lain. Kemudian ada barang modal, ini ada kayu yang dijadikan modal untuk memproduksi kursi, meja, almari yang terbuat dari kayu. Kemudian ada produksi jasa. Di sini ada 2. Yang pertama ada jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Contohnya itu ada perawatan kesehatan. Di sini terlihat bahwa seorang dokter yang sedang merawat pasiennya yang sakit. Jadi ini langsung jasanya langsung memenuhi kebutuhan dari pasien. Yang kedua ada jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Di sini contohnya ada pergudangan. Kenapa di sini dikatakan ini tidak langsung memenuhi kebutuhan? Karena barang yang ada di gudang ini tidak bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, karena harus didistribusikan terlebih dahulu, baru bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Di sini ada faktor produksi dari alam, yaitu semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Misalkan barang tambang yang akan diolah, yang akan diproduksi. Kemudian ada faktor tenaga kerja, yaitu insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Kemudian ada pengelompokan tenaga kerja. Di sini menurut keahliannya itu ada terdidik, yaitu melalui pendidikan tertentu seseorang memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya itu ada dokter. Dokter untuk menjadi seseorang untuk menjadi seorang dokter tentunya harus melalui proses pendidikan sehingga akan memiliki keahlian pada bidang kedokteran. Kemudian ada terambil. Di sini dicontohkan ada sopir.
Supir itu memerlukan kursus atau latihan sehingga dia terambil dalam bidang menyetir, ya. Kemudian ada tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga yang tidak melakukan pendidikan dan latihan. Contohnya itu ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu tidak memerlukan pendidikan, tidak perlu latihan, bisa langsung dikerjakan, ya. Selanjutnya ada faktor modal, yaitu segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Sini ada uang dan mesin produksi. Jika tidak ada uang untuk membeli barang dan jasa, maka tidak bisa memproduksi. Dan apabila tidak ada mesin dalam pabrik, juga tidak bisa memproduksi barang. Ya, jadi uang dan mesin ini sangat menjadi faktor yang penting ya, dalam produksi. Selanjutnya ada faktor tenaga kewirausahaan, yaitu keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Di sini saya mengambil contoh seorang juru masak, seorang koki, ya, dimana untuk menjadi seorang koki itu memerlukan keahlian atau keterampilan sehingga dia bisa dikatakan koki yang hebat. Tanpa keahlian dan keterampilan tidak bisa dikatakan dia koki yang hebat. Makanya memerlukan keahlian ataupun keterampilan. Kemudian ada kegiatan distribusi, ya, yaitu kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Misalkan sales minuman waktu drink. Sales itu kan kegiatannya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dia menyalurkan barang dari pabrik kepada toko-toko. Dia menawarkan barang kepada toko. Seperti itu namanya kegiatan distribusi. Kemudian ada pihak yang melakukan kegiatan distribusi. Itu ada agen atau dealer, ya. Dealer itu kegiatannya adalah memasarkan barang atas nama perusahaan. Misalkan dealer sepeda motor Yamaha, dealer sepeda motor Honda. Dia memasarkan motor merek Yamaha, merek Honda, tapi menggunakan dealer motor Yamaha, dealer motor Honda. Tuh. Yang kedua ada makelar. Makelar itu kegiatannya memasarkan atau mempertemukan penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Misalkan teman saya mau membeli sepeda motor, dia tidak langsung menemui penjualnya, tetapi lewat saya, melalui saya. Kemudian saya antar kepada penjualnya. Itu saya dikatakan sebagai makelar, saya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga ada komisioner, yaitu perantara pembeli dan penjual atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalkan teman saya mau membeli sepeda motor, tetapi yang membelikan itu saya. Yang membeli di situ juga atas nama saya. Nah, ini dinamakan komisioner. Yang ketiga ada eksportir, yaitu kegiatan menyalurkan barang ke luar negeri. Jadi barang di dalam negeri dikirim ke luar negeri, itu namanya eksportir. Kalau importir itu menyalurkan barang
dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, kalau pedagang besar itu kegiatannya membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Dia membeli dan dia juga menjualkan barang tapi dalam jumlah yang besar. Dengan eceran dia membeli dan juga menjual tetapi dalam jumlah yang kecil. Pembelinya juga dalam jumlah yang kecil dan menjualnya juga dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Misalkan, saya menggunakan handphone. Secara otomatis, saya itu melakukan kegiatan konsumsi karena saya mengurangi dan menghabiskan nilai guna dari handphone. Karena apa? Karena handphone setelah saya pakai selama 1 tahun, kemudian saya jual, nilainya itu tidak sama. Misalkan saya beli handphone baru itu harganya 2 juta. Setelah 1 tahun saya pakai, saya jual, harganya menjadi 1 juta. Itu kan mengurangi nilai harga handphone karena harganya tidak sama. Ini dinamakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya ada ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalkan, saya mau membeli handphone, saya tidak punya uang. Dan untuk membeli handphone tersebut, saya harus menabung terlebih dahulu menggunakan uang sangu sekolah saya. Itu kan pengorbanan, karena saya menyisihkan uang saku saya rela menyisihkan uang jajan saya yang 5.000 misalkan, yang 3.000 untuk menjajan, yang 2.000 untuk saya tabung untuk membeli handphone. Jadi kita berkorban uang 2.000 untuk membeli handphone. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Handphone itu bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, misalkan untuk jualan online. Karena hasil dari penjualan online itu bisa saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari. Nah, yang ketiga, manfaat, nilai, dan volume benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Tadi nilai dan manfaat dari handphone itu kan nilainya berkurang, tetapi secara berangsur-angsur, tidak langsung habis. Kalau langsung habis, sekali habis itu misalnya makanan, minuman, itu kan langsung kita makan, langsung kita minum, jadi nilainya langsung habis. Selanjutnya ada pembagian benda konsumsi. Di sini ada benda habis sekali pakai dan benda yang dipakai berulang-ulang. Benda yang habis sekali pakai itu misalkan minuman kemasan. Maka setelah kita minum habis 2 botolnya, kan habis. Airnya juga habis. Kalau benda yang dipakai berulang-ulang itu misalkan alat komunikasi, handphone, di sini handphone, itu kan yang digunakan berulang-ulang, tidak dipakai kemudian dibuang, terus beli lagi kan tidak. Itu digunakan secara berulang-ulang. Kemudian ada teori pelaku konsumen. Di sini saya menjelaskan tentang pendekatan kardinal yang diasumsikan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu, misalkan menggunakan satuan mata uang atau
menggunakan utilitas. Di sini ada hukum Gaussian pertama 1 yang mengatakan bahwa jika konsumsi suatu barang dilakukan secara terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi. Namun, semakin lama kenikmatannya akan menurun sampai pada titik batas jenuh. Di sini saya mencontohkan itu orang Ronaldo minum air setelah dia berolahraga, setelah dia bermain sepak bola. Ya, setelah berolahraga, setelah bermain sepak bola, Ronaldo itu rasa haus. Kemudian dia memiliki 3 botol air. Kemudian yang setelah dia berolahraga, dia minum 1 botol air. Dia merasakan kenikmatan dari air botol pertama. Setelah dia minum botol yang kedua, kenikmatannya mulai menurun. Minum lagi botol yang ketiga, kenikmatannya mulai menurun lagi. Misalkan, pada minum pertama, Ronaldo merasakan tingkat kepuasan dari air itu 100%. Setelah minum botol yang kedua, kenikmatannya berkurang menjadi 50%. Kemudian Ronaldo minum lagi botol yang ketiga, kenikmatannya turun menjadi 30%. Nah, itu kan bisa diasumsikan bahwa kenikmatannya dari botol pertama, kedua, dan ketiga menurun. Ya, tingkat kenikmatannya itu menurun. Ini ya, setelah berolahraga nilai guna absorpsi air sangat tinggi. Namun, nilai tersebut semakin menurun jika Ronaldo meminum botol kedua, 3, dan seterusnya. Kemudian ada hukum Gaussian yang kedua. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Nah, sedemikian ulasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, ada penjelasan yang kurang jelas, kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk presensi dan di Google Classroom sudah ada tugas yang menanti. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan dan dikumpulkan tepat waktu. Jangan sampai terlambat, dilihat deadline-nya kapan. Ya. Dan saya memiliki kata-kata motivasi untuk kalian belajar. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, orang yang berhenti belajar, dia akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang mau dan terus belajar, dia akan menjadi pemilik di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap di rumah, tetap belajar meskipun di rumah. Meskipun kita belajar di rumah, tapi tetap belajar yang rajin, disiplin, mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu Guru. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan
Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, bisa dibaca-baca supaya lebih mengerti, lebih paham sebelum saya menjelaskan, dan ketika saya menjelaskan bisa lebih paham. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.